Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi'ulumi. Wa qabla al-ibtida bis-su'al yazharu nurul arsh wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa aykana kullu abdin bi iqbalil jabbar limusa'alatil ibad wa zanna kullu wahidin annahu ma yarahu ahad siwa wa annahu al-maqsud bil akhdhi was su'al duna man 'ada. Fayaqulul jabbar subhanahu wa ta'ala inda dhalik hiya Jibril i'tini bin nar fayaji'u laha Jibril wa yaqul ya jahannamu ajibi khaliqaka wa malikak fayusadifuha Jibril ala ghaiziha wa ghadabiha falam yalbas ba'da nida'ihi ansarat wa farat wa zafarat idal khalaiq wa syahikat wa sami'al khalaiqu taghayyuzaha wa zafiraha bantahadat khazanatuha mutawassibatan ilal khalaiq ghadaban ala man asallaha ta'ala wa khalafa amruh. Fakhtur bibalik wa ahdir fi qalbik halata qulubil ibad wa qad imtala'at faza'u wa ru'ba fatasaqatu jisiyan 'ala ar-rukab wa wallaw mudbirin yauma tara kulla ummatin jasiyah wa sakata ba'duhum 'alal wujuh munkabbin wa yunadi al-usatu waz-zalimun bil waili was-subur wa yunadi as-siddiqun nafsi nafsi wa bainama hum kadzalik idz zafaratin nar zaprataha tsaniyah fatadha'afa khawfuhum wa takhazalat quwwahum wa zannu annahum ma'khuzun thumma zafarat as-salisah fatasaqatal khalaiq ala wujuhihim wa syakhasu bi absarihim yanzurun min tarfin khafiyin khashi' wa hadamat illa dhalik qulubuz zalimin fabalagatil hanajira kazimin wa zahalatil uqul minas su'ada wal ashqiya ajma'in. Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Dan sebelum memulai dengan pertanyaan, sebelum Allah menanya kepada hamba-hambanya tentang segala nikmat yang diberikan, sebelum dimulai pertanyaan, tampaklah nur aras, cahaya aras Allah. Wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, artinya dan terang benderanglah bumi padang mahsyar dengan cahaya Tuhannya. Dan hati setiap hamba meyakini datangnya Tuhan yang Maha Perkasa untuk menanyai para hamba. Dan masing-masing hamba itu mengira bahwa tidak ada seseorang melihatnya selain dia, dan bahwa ia adalah yang dimaksud dengan pertanyaan dan penangkapan, tidak selainnya. Artinya di waktu hendak dimulai pertanyaan Tuhan kepada para hambanya ini, masing-masing hamba itu telah memperkirakan, menyangka bahwa dialah yang akan ditangkap dan yang ditanya. Dialah yang mulai untuk ditanya oleh Allah. Jadi sekian banyak makhluk yang ada di padang mahsyar itu, begitu mulai acara pemeriksaan pertanyaan Tuhan, masing-masing menyangka bahwa dirinya lah yang pertama ditangkap untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Perkasa berfirman ketika yang demikian, wahai Jibril,
datangkanlah neraka kepadaku. Jibril diperintah Allah untuk mendatangkan neraka. Maka malaikat Jibril alaihi salam datang kepada neraka dan berkata, Jibril, wahai Jahannam, penuhilah panggilan Tuhan penciptamu dan pemilikmu. Nah, jadi sebelum Allah menanya tiap-tiap hamba, Allah pertama dulu memanggil neraka Jahannam. Dan malaikat Jibril menemui neraka Jahannam itu dengan kemarahannya. Maka tidak lama setelah diserunya bahwa neraka itu bangkit mendidih, terdengar suara nyalanya kepada para makhluk, dan ia neraka itu berteriak. Dan para makhluk mendengar kemarahan neraka dan suara nyalanya api neraka itu. Dan para penjaganya, para penjaga neraka itu bangkit dengan melompat kepada para makhluk karena marah kepada orang yang durhaka kepada Allah Ta'ala dan menyalahi perintahnya. Nah, dikira penjaga neraka ini dipanggil itu untuk menangkapi orang-orang yang maksiat dimasukkan ke dalam neraka. Padahal masih jauh lagi proses manusia masuk ke neraka karena belum dihisab, belum ditimbang, belum melalui jembatan. Di neraka begitu dipanggil langsung keluaran penjaga neraka. Dikira hendak menangkapi orang-orang yang maksiat. Padahal bukan itu Allah memanggil neraka tadi. Maka lintaskanlah di hatimu dan hadirkanlah keadaan para hamba, dan hati itu telah penuh dengan kesedihan dan ketakutan. Ini belum ada lagi tentang syafaat, masih belum ada. Masih tiap-tiap orang tiap-tiap orang masih berurusan dengan dirinya sendiri. Belum ada syafaat para nabi, belum ada syafaat para syahid, belum ada syafaatnya para ulama, itu belum ada kisahnya. Lalu mereka manusia jatuh tersungkur atas lututnya dan mereka berpaling mundur. Begitu Allah memanggil neraka tadi, Allah memanggil neraka Jahannam, para penjaganya melompat keluar dari neraka, maka manusia yang ada di situ takut, terjatuh tersungkur dan mundur. Pada hari watara kulla ummatin jasiyah, artinya dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut, dan sebagian mereka jatuh di atas muka-muka dengan tertelungkup, dan orang-orang yang durhaka dan orang-orang yang zalim menyerukan dengan celaka dan binasa. Artinya orang yang dalam dunia ini zalim, dalam dunia ini banyak maksiat, itu sudah putus asa, sudah menyerukan celaka dan binasa. Nah, jadi artinya kalau macam ini kita sudah celaka, kita sudah masuk ke dalam neraka, beluman lagi diapa-apai. Hanya melihat nerakanya itu orang-orang zalim dalam dunia, orang-orang yang banyak maksiat dalam dunia sudah putus asa. Nah, perasaannya mereka lah sudah yang akan masuk ke dalam neraka itu. Dan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang baik, yang jujur dalam dunia menyerukan diriku, diriku. Orang-orang siddiq termasuk di dalamnya para nabi, para rasul, para ulama, semuaan mereka itu mengatakan diriku, diriku. Artinya belum ada izin
untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Maka ketika mereka seperti demikian, tiba-tiba neraka didengar suara nyalanya yang kedua kalinya. Maka berlipat gandalah ketakutan mereka. Neraka kemudian meluap lagi, menyala lagi neraka itu dengan nyalanya. Maka berlipat gandalah ketakutan mereka dan mereka menduga bahwa mereka akan ditangkap. Mereka akan ditangkap, diseret ke dalam neraka itu. Orang-orang yang ada di padang mahsyar itu sudah menganggap bahwa sudah ini masuk juga kita ini ke neraka. Kemudian didengar suara nyalanya neraka yang ketiga kalinya. Maka para makhluk berjatuhan atas muka-muka mereka dan membuka dengan pandangan dari mata yang tersembunyi lagi khusyuk. Dan hati orang-orang yang zalim ketika itu menjadi hancur. Maka sampai kekerungkungan menahan marah. Dan akal pikiran kacau baik dari orang-orang yang beruntung maupun orang-orang yang celaka semuanya. Dan setelah demikian itu Allah Ta'ala datang kepada para rasul. Lalu dia berfirman, apa jawaban dari seruanmu? Ujar Allah, wahai para rasul, kalian diutus, apa jawaban mereka kepada ajakanmu? Maka apabila mereka melihat apa yang ditegakkan dari siasah kepada para nabi, maka sangatlah ketakutan atas orang-orang yang ahli maksiat. Artinya mendengar demikian pertanyaan Allah kepada para rasul, kepada para nabi, maka yang lainnya akan ketakutan. Artinya nabi aja, rasul aja ditanya di situ. Nah, maka yang lainnya itu ketakutan. Maka seorang ayah lari dari anaknya, saudara lari dari saudaranya, dan suami lari dari istrinya, dan masing-masing tinggal menunggu urusannya. Kemudian seorang demi seorang ditangkap, lalu ditanya oleh Allah Ta'ala secara langsung tentang sedikit amalnya dan banyaknya, tentang rahasianya dan terang-terangannya, dan tentang semua anggota tubuhnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami dapat melihat Tuhan kami pada hari kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tudarruna bi ru'yatis syamsi fil zahirah laisa dunaha sahab. Artinya, apakah kamu terkena bahaya? Maksudnya, apakah kamu kesulitan pada melihat matahari pada waktu tengah hari yang tidak ada awan padanya? Nah, kalau matahari yang panas di tengah hari kada ada awan, apakah kita kesulitan melihat matahari itu? Artinya jelas kelihatan matahari itu dimanapun kita berada. Kalau tengah hari, harinya kada baawan, kita dengan mudah bisa melihat matahari. Nah, jadi jar Nabi, apakah kamu terkena bahaya? Maksudnya apakah kamu sulit pada melihat matahari pada waktu tengah hari yang tidak ada awan padanya? Nah, mereka menjawab, tidak sulit wahai Rasulullah. Karena sangat jelas, sangat nampak kalau matahari itu kada ada awan yang melindunginya. Nah, beliau bersabda lagi, fahal tudarruna fi ru'yatil qamar,
lailatal badri laisa dunahu sahab. Artinya, ujar Nabi, apakah kamu terkena bahaya? Artinya, apakah sulit pada melihat bulan pada malam bulan purnama yang tidak ada awan padanya? Dan Nabi, di malam bulan purnama itu bersih, kada ada awan. Apakah kalian sulit melihat bulan? Mereka menjawab, tidak. Tentu tidak, karena terang benderang, kada ada awan yang menutupi. Pada malam purnama bulan dengan jelas kelihatan. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadih la tudarruna bi ru'yati rabbikum. Fayalqal abdu fayaqulu lahu alam ukrimka wa usawwijka wa uzawwijka wa usakhir lakal khayla wal ibila wa azdaraka tar'asu wa turba. Fayaqulu abdu bala fayaqul azananta annaka mulaki fayaqulu la fayaqulu ana ansaka kama nasitani." Artinya, demi Tuhan yang diriku di tangannya kekuasaannya, tidaklah kamu terkena bahaya. Artinya, tidaklah kamu kesulitan pada melihat Tuhanmu di hari kiamat itu. Sebagaimana kita tidak sulit melihat bulan purnama di malam yang tidak ada berawan. Lalu dia Tuhan menjumpai hamba, maka dia berfirman kepadanya, ujar Tuhan kepada si hamba itu, tidakkah aku memuliakanmu? Nah, dalam Quran sudah jelas Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Nah, sungguh telah kami muliakan manusia itu. Ujar Tuhan, apakah tidakkah aku memuliakanmu waktu dalam dunia, mengawinkanmu, menundukkan bagimu kuda dan unta bisa ikam tunggangi, unta bisa engkau bawa barang di atasnya, dan aku biarkan kamu menjadi kepala pemimpin dan berlapang-lapang. Hamba itu menjawab, ya benar. Maka Allah berfirman, apakah kamu menduga bahwa kamu akan menjumpaiku? Ya Tuhan, apakah engkau menyangka bahwa engkau akan bertemu denganku? Lalu hamba itu menjawab, tidak. Maka Allah berfirman, maka aku akan melupakanmu sebagaimana kamu telah melupakanku di alam dunia, maksudnya. Nah, ini orang-orang yang di dalam dunia lalai kepada Allah karena harta bendanya. Orang dalam dunia lalai kepada Allah karena pangkat dan kedudukannya. Akhirnya di akhirat dia akan dilupakan oleh Allah, kada dihiraukan oleh Allah. Nah, maka perkirakanlah dirimu, wahai orang yang patut dikasihani. Sungguh para malaikat telah memegang kedua lenganmu, dan kamu berdiri di hadapan Allah Ta'ala, yang Dia bertanya kepadamu secara langsung. Maka Dia berfirman kepadamu, apakah tidak aku berikan kenikmatan kepadamu dengan kemudahan? Ujar Tuhan, wahai Fulan bin Fulan, engkau dalam dunia aku beri mudah. Maka pada apakah kamu habiskan kemudahan itu? Waktu anum kamana dihabiskan? Karena muda itu adalah satu nikmat dari Allah. Lalu Allah minta tanggung jawab, kamana menggunakan masa muda itu. Tidakkah aku tangguhkan umurmu? Ya Tuhan, apakah kamu tidak aku panjangkan umur? Mungkin ku beri umur 40, akhirnya mati. Atau diberi umur 50, atau diberi umur 60.
maka pada apakah kamu lenyapkan? Nah, untuk apa kamu menghabiskan umur yang 50 tahun itu? Nah, orang yang menuntut ilmu, dia menjawab, dia habiskan untuk menuntut ilmu. Orang yang mengajar ilmu, dia habiskan, dia jawab, dia habiskan mengajarkan ilmu. Orang yang ahli ibadah, dia jawab, dia habiskan umurnya untuk beribadah kepadamu. Orang yang ahli dagang, dia jawab bahwa dia habiskan untuk berdagang. Orang yang bertani, dia jawab, ulun habiskan untuk bertani. Nah, disitulah semua manusia menjawab dengan pekerjaannya di dalam dunia itu. Nah, Allah bertanya, tidakkah aku tangguhkan umurmu? Tidakkah aku panjangkan umurmu? Artinya, maka pada apakah kamu lenyapkan umur itu? Umur 50 tahun ya Tuhan, ikam ku beri sagan apa? Tidakkah aku berikan rezeki harta kepadamu? Tidakkah aku berikan rezeki harta kepadamu? Maka dari manakah kamu peroleh dan pada apakah kamu belanjakan? Jadi harta ini dua pertanyaannya, di mana dapatnya ikam sugih itu? Yang sagan apa kesugihan ikam itu? Ikam tukarakan napa-napa? Apakah tidak aku muliakan kamu dengan ilmu? Maka apa yang kamu perbuat pada apa yang kamu ketahui? Ikam kemuliakan dengan ilmu, disampaikan kepada engkau ini baik, ini baik. Nah, apakah kamu mengamalkan dengan apa yang diberikan kepadamu dari ilmu itu? Nah, itu salah satu daripada pertanyaan-pertanyaan Allah yang dilontarkan kepada hambanya. Maka bagaimana kamu melihat rasa malumu? Maka bagaimana kamu melihat rasa malumu? Dan dia menghitung atasmu akan segala nikmatnya serta perbuatan-perbuatan maksiatmu dan pemberian-pemberiannya serta kejahatan-kejahatanmu. Dan kalau kamu mengingkari, maka anggota-anggota badanmu menjadi saksi atasmu. Nah, disitulah kita akan sangat malu di hadapan Allah kalau kita banyak menerima nikmat tapi kurang taat kepada Allah, apalagi banyak maksiatnya. Anas radhiyallahu anhu berkata, adalah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau tertawa. Nabi kita tertawa. Kemudian beliau bersabda, atadrun mimma adhak? Artinya, apakah kamu tahu karena apakah aku tertawa tadi? Karena Nabi ini manusia yang bukan seperti manusia. Beliau melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia biasa. Nah, beliau bisa mendengar apa yang tidak didengar oleh manusia biasa. Lalu kalau sidin itu tertawa, tentu ada yang sidin lihat, ada yang sidin dengar, walaupun yang di sampingnya kadang melihat apa-apa, kadang mendengar apa-apa. Nabi bisa ketakutanan, padahal yang di sampingnya kadang melihat apa-apa, kadang mendengar apa-apa. Tapi Nabi melihat apa yang kita kadang melihat, sidin mendengar apa yang kita kadang mendengar. Apakah kamu tahu karena apakah aku tertawa itu? Ujar Nabi. Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Yang tahu itu Allah aja dan Rasulnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, min mukhatabatil abdi rabbah yaqul ya rabbi alam tujirni minaz zulmi qal yaqulu bala qal fa inni la ujizu ala nafsi illa syahidan minni
fayaqul kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba wa bil kiramil katibina syuhuda. Qala fayuhtamu 'ala fihi wa yuqalu li arkani intiqi. Qala fatantiku bi a'malihi thumma yukhalla bainahu wa bainal kalam fayaqulu li a'dha'ihi bu'dan lakunna wa suhkan fa an kunna kuntu unadil. Artinya di antara pembicaraan seorang hamba dengan Tuhannya yang terjadi pada hari kiamat itu, hamba itu berkata, wahai Tuhan, tidakkah engkau selamatkan aku dari kezaliman? Alam tujirni minaz zulmi. Adakah tidak engkau telah menyelamatkan aku dari kezaliman? Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala berfirman, iya, aku yang menyelamatkan engkau dari kezaliman. Beliau bersabda lagi, lalu hamba itu berkata, sesungguhnya aku tidak membolehkan atas diriku melainkan menjadi saksi. Maka Allah berfirman, cukuplah dirimu pada hari ini sebagai pembuat perhitungan atasmu dan dengan malaikat yang mencatat amal itu menjadi saksi. Beliau SAW bersabda, maka dikunci atas mulutnya dan dikatakan kepada anggota-anggota badannya, berbicaralah. Beliau bersabda, maka anggota-anggota badannya berbicara tentang amal-amal perbuatannya itu. Tangannya berkata, matanya berkata, telinganya berkata, kakinya berkata, kemaluannya berkata. Nah, semuaan menjadi saksi kepada orang tersebut, sedangkan orang itu dikunci mulutnya. Nah, setelah mendengar anggota-anggota tubuhnya itu bersaksi tidak menguntungkan kepada dirinya, orang ini mendengar tangan bepadah macam-macam, telinga, batisnya, dan kadang menguntungkan lawan dirinya, tangan bepada maksiat, batisnya bepada maksiat, matanya bepada maksiat. Lalu ujar orangnya ini, binasalah bagimu dan terjauhlah, maka daripada kamu aku membela. Ujarnya, aku ini membela ikam sebujuk kenapa ikam bepadah nangka itu. Itu nang maulah Nabi tatawa tadi. Aku ini menyelamatkan ikam, nyarinya menyelamatkan ikam supaya jangan ke neraka. Kenapa ikam bepadah mencuntan bepadah kasana kamari. Binasalah bagimu dan terjauhlah, maka daripadamu aku membela. Aku ini berkulim ini supaya ikam selamat, wahai tangan, wahai batis, wahai parut, wahai mata. Kenapa ikam bepadah pernah melihat nang haram, mendengar nang haram, menjabai nang haram. Itu yang membuat Nabi kita tertawa. Nang kada diketahui oleh sahabat apa sebabnya Nabi tertawa. Rupanya sidin melihat demikian itu. Maka kita berlindung dengan Allah daripada dipermalukan atas khalayak ramai dengan persaksian anggota-anggota badan ini. Nah, alangkah malunya kita dipermalukan di padang orang banyak dengan persaksian anggota-anggota tubuh kita sendiri ini. Kecuali bahwa Allah Ta'ala berjanji kepada orang mukmin bahwa dia menutupi kejelikannya dan tidak mengetahui atasnya oleh selainnya. Allah berjanji terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah bahwa ditutupi kejelikannya itu, dan hanya Allah yang mengetahui kejelikannya itu. Artinya orang-orang yang mukmin itu Allah berjanji waktu menghisap, menanyakan amal perbuatan itu di tempat yang tidak diketahui oleh khalayak ramai. Seseorang bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata kepadanya, bagaimana engkau
mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang najwa rahasia. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadnu ahadukum min rabbih hatta yad'a kanafahu alaih, fayaqul amilta kaza wa kaza, fayaqulu na'am, fayaqul amilta kaza wa kaza, fayaqulu na'am, thumma yaqul inni satartuha alaika fid dunya fa inni aghfiruha lakal yaum." Artinya, Rasulullah bersabda, seseorang dari kamu dekat dengan Tuhannya sehingga dia Tuhan meletakkan lindungannya atasnya orang itu. Maka dia berfirman, kamu telah berbuat ini dan ini. Ikam ya Tuhan dalam dunia melakukan ini. Lalu orang itu menjawab, iya benar wahai Tuhan. Lalu dia berfirman, kamu telah berbuat ini dan ini. Ikam itu dalam dunia berbuat nangka ini. Orang kadang tahunya. Pada ikam ini melakukan ini, orang kada tahu. Ikam melakukan maksiat ini, orang kada tahu. Bujur kada ya Tuhan? Menjawab iya bujur. Kemudian dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menutupinya atasmu di dunia. Nah, Tuhan tuh kututupi dalam dunia sehingga orang kada tahu aib ikam, orang kada tahu maksiat ikam, aku tutupi itu. Dan sesungguhnya aku mengampuninya bagimu pada hari ini. Nah, jadi artinya apabila berbuat satu kemaksiatan itu, kita tutupi maksiat itu, jangan sampai tahu orang lain, jangan dikisah-kisahkan. Nah, berbuat satu kemaksiatan jangan dikisah, apalagi di tengah orang banyak. Jangan berbuat satu dosa, simpani dosa itu biar Allah menutupinya. Nah, karena Allah akan mengampuni dosa itu. Tapi kalau kita berbuat maksiat ada yang tahu, nah apalagi di tengah orang banyak, nah karena Allah pun di sana menyidang kita di tengah orang banyak juga. Kalau kita berbuat maksiat hanya kita yang tahu, orang lain kadang yang tahunya, karena di akhirat Allah menanya kita di tempat perlindungannya. Nah, orang lain kadang melihat, kadang mendengar, tanya jawab kita dengan Allah. Nah, bila demikian maka Allah akan mengampuninya itu. Jadi oleh karena itu sunat hukumnya, bahkan ada yang mengatakan wajib hukumnya menyimpan perbuatan dosa itu. Jangan dikisah-kisahkan dosa, apalagi jadi kebanggaan. Berbuat dosa jadi kebanggaan. Itu mengganali dosanya. Dosa yang sebenarnya halus karena dibangga-banggakan jadi gana dosanya. Apabila inya kada tobat kepada Allah, karena di akhirat Allah menyidanginya di tengah orang banyak juga. Di tengah orang banyak juga. Dan sungguh Rasulullah SAW bersabda, man satara ala mu'minin auratah satarallahu auratah yaumal qiyamah. Artinya barang siapa menutupi atas orang mukmin akan auratnya, kejelikannya, niscaya Allah menutupi auratnya pada hari kiamat. Jadi aib seorang jangan dikisah-kisahkan, apalagi aib orang lain. Apalagi aib orang lain. Aib seorang disembunyikan, aib orang lain pun kalau kita kebetulan tahu aib orang, beranai, jangan dikisah-kisahkan artinya. Maka ini hanya saja diharapkan bagi hamba yang mukmin yang menutupi atas manusia akan kekurangannya, aib-aibnya, aib-aib mereka, dan ia menyandang pada hak dirinya keteledoran mereka, dan ia tidak menggerakkan lisannya dengan menyebut kejelikan-kejelikannya, dan tidak menyebut mereka di waktu tidak adanya mereka dengan apa yang mereka tidak suka jikalau mereka mendengarnya. Maka orang ini patut dibalas dengan sepertinya pada hari kiamat. Artinya kalau kita pandai menutupi aib orang lain, Allah pun membalas, kadang akan membuka aib kita di khalayak ramai di padang mahsyar itu.
Dan perkirakanlah bahwa ia telah menutupinya dari selainmu. Tidakkah mengetuk pendengaranmu panggilan kepada menghadap Allah? Maka cukuplah bagimu ketakutan itu sebagai balasan dari dosa-dosamu. Nah, kita ketakutan itu kan sudah cukup sebagai balasan dosa-dosa kita ini. Ketakutan kena menghadap Allah, ketakutan diparakakan neraka, ketakutan kita melihat penjaga neraka melompat-lompat hendak menangkap kita. Nah, ketakutan itu sudah cukup sebagai penebus dosa. Ketika kamu dipegang dengan ubun-ubunmu lalu digiring dan hatimu berguncang dan pikiranmu terbang lalu sendi-sendimu gemetar dan anggota-anggota badanmu berguncang, warnamu berubah dan alam bagimu karena sangat huru haranya itu menjadi gelap gulita. Itu cukuplah sudah ketakutan itu sebagai balasan dari dosa-dosa yang kita perbuat dalam dunia. Jangan lagi ditambah dengan ketakutan-ketakutan yang lain, apalagi sampai masuk ke dalam api neraka artinya. Perkirakanlah dirimu dengan sifat ini, kamu melangkahi leher. Ketika malaikat disuruh Allah menangkap kita untuk dibawa kepada Allah, dibawa ke hadapan Allah, sedangkan kita berada di barisan belakang umpamanya. Nah, kamu melangkahi leher-leher, merubik barisan-barisan dan digiring sebagaimana digiring kuda yang ditarik. Dan semua makhluk mengangkat penglihatannya kepadamu. Maka perkirakanlah dirimu bahwa kamu berada di tangan para malaikat yang diserahi denganmu dengan sifat ini. Sehingga sampailah kamu kepada aras Tuhan yang Maha Penyayang. Lalu mereka malaikat melimparkanmu dari tangan mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memanggilmu dengan keagungan firman-Nya. Wahai anak Adam, mendekatlah denganku. Maka kamu mendekatinya dengan hati yang berdebar, bersedih hati serta takut, dan mata yang khusyuk, hina, dan hati yang hancur. Dan kamu diberi buku catatan amalmu yang tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar, melainkan dihitung. Maka banyak perbuatan yang keji yang kamu melupakannya ada dalam daftar itu, karena kita kada ingat lagi, lalu kada sempat tobat. Jangannya tobat tak hapus yuan itu. Kita berbuat dosa, kita tobat, kada ada lagi dalam buku itu. Nang jadi masalah itu kita berbuat dosa, kada ingat tobat, mati, nah daftar amal nang jahat itu di dalam buku. Nah, begitu kita menghadap Allah, diberi buku catatan amal lengkap, kada ada amal nang halus nang ganal, semuaan ada hitungannya. Maka banyak perbuatan yang keji yang kamu melupakannya, lalu kamu ingat kepadanya, dan banyak dari ketaatan yang kamu lalai dari penyakit-penyakitnya, maka terbuka bagimu daripada kejelikan-kejelikannya. Maka berapa banyak rasa malu bagimu dan rasa takut, dan berapa banyak pembatasan dan kelemahan bagimu. Maka sekiranya aku tahu dengan tapak kaki yang mana aku berdiri di hadapannya, dan dengan lisan yang mana kamu menjawab, dan dengan akal yang mana kamu memikirkan apa yang kamu katakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian tafakkurkanlah tentang besarnya rasa malu. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه.